Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Meskipun ibadah di rumah, mari kita melakukan dengan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiam diri sejenak. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita siap menyembah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Maha besar, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kudus, yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami menyiapkan hati untuk menyembah kepadamu. Kami menyiapkan hati untuk meninggikan nama Tuhan. Dan menyediakan hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan saat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian. Pujilah Allah Bapa kita.
ini kita bersama-sama akan bersyafaat, sekaligus kita berdoa untuk persembahan kita dan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dengan pujian, ku tak akan menyerah. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, mari kita akan boleh mengadakan ibadah secara online ini dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dan hormat kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat.
Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kebesaran kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini kondisinya kurang baik karena COVID maupun karena yang lain. Tuhan beri terus jamah, Tuhan beri terus sembuhkan. Dan kami menyerahkan Tuhan akan perekonomian jemaat-Mu karena kondisi ini. Kami mempercayakan kiranya bagi kemampuan anak-anak-Mu untuk menghadapi situasi dan kondisi ini, biarlah kiranya mereka boleh melihat akan setiap peluang, setiap kesempatan, setiap jalan keluar yang Tuhan berikan. Kiranya hikmat kebijakan serta kedewasaan iman boleh terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupannya. Kami mempercayakan kiranya bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, biarlah kiranya mereka boleh tetap bersemangat walaupun studi dengan daring. Kami juga menyerahkan Tuhan akan gabungan Gereja Baptis Indonesia yang dalam kepemimpinan yang baru, kepengurusan yang baru, Tuhan boleh terus campur tangan sehingga Tuhan mereka mampu untuk melakukan kebijakan demi kebijakan, daya inovasi dan kreasi serta kreativitas dalam pelayanannya pandemi pada saat ini, dalam kemajuan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan mulai dari tingkat daerah sampai dengan BPN, Bamunas, Yayasan Baptis, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, dan semuanya Tuhan boleh terus campur tangan. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga rumah sakit, Tuhan boleh terus pakai dalam nakesnya. Tuhan terus berkati sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan penuh sukacita dan keluarga pun mampu menerimanya dan mendorong dengan sukacita. Sungguh Tuhan, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah berjuang untuk menghadapi COVID ini. Tengah-tengah itu pula Tuhan, bencana demi bencana terjadi, demikian juga kejahatan demi kejahatan boleh terjadi. Tapi kami percaya Tuhan boleh terus campur tangan sehingga mulai dari tingkat daerah RT sampai dengan tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif mampu menyelesaikan kondisi-kondisi ini dengan baik bersama-sama dengan rakyat Indonesia ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijakan sehingga bergandengan tangan walaupun dalam kondisi pandemi ini dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tuhan, kami juga menyerahkan para ilmuwan dalam penemuannya, biarlah kiranya mereka boleh selangkah dua langkah lebih maju daripada mutasi yang terjadi dalam COVID-19 ini. Kami percayakan Tuhan pun campur tangan, dan kami juga menyerahkan hanya persembahan kami. Tuhan boleh terus berkati, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami percayakan serangkaian doa dan permohonan kami serta ibadah kami, kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami. Buka Tuhan mata hati rohani kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Kami siap mempertahankan atas kami dan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah pada pagi hari ini kita akan boleh belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 13, yaitu di dalam kondisi Rasul Paulus pada saat mereka terjadi sebuah perubahan yang ada tetapi tetap mampu hidup dalam perekonomian. Dikatakan di situ, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia, dari Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan rumah. Paulus singgah ke rumah mereka
dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, saudara, bagaimana Paulus menghadapi kondisi yang seperti ini? Dari keberadaannya sebagai seorang yang terpandang, dia masuk dalam anggota Sanhedrin, tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, kondisi itu ditinggalkan semua dan dia pastilah mengalami suatu perubahan perekonomian dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya Paulus menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana mereka ataupun Paulus mampu bertahan dalam pekerjaan-pekerjaannya, dalam perubahan yang ada, dan 3 hal yang dia lakukan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, baik perekonomian maupun pelayanannya, yaitu yang pertama adanya sebuah keberanian untuk berubah, lalu yang kedua mengucap syukur dari setiap apa yang ada dalam kehidupannya, dan yang ketiga tetap kita tidak bisa lepas dari hukum alam, yaitu bekerja keras. Nah, saudara, perubahan itu terjadi secara terus-menerus dan segala sesuatunya pasti berubah, dan tidak ada yang tidak berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Kalau saya dan saudara tidak berani berubah dan tidak mau berubah, maka saya dan saudara akan ditinggalkan, saya dan saudara akan terpeleset, saya dan saudara akan mengalami suatu kesulitan, karena itu tidak bisa saya dan saudara hindari. Demikian pula pada kondisi saat ini, saya dan saudara bisa bertahan dalam posisi yang tetap ada. Nah, di sini Paulus punya sebuah keberanian di mana dia menyadari akan terjadi satu perubahan posisi yang ada tentang perekonomian, tentang jabatannya, tentang karirnya dan lain sebagainya, sampai dia menjadi seorang yang percaya, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, saudara, ini pasti berpengaruh akan khususnya yang kita bahas saat ini, perekonomian. Bagaimana Paulus akan melayani, dan juga Paulus bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak menjadi batu sandungan di dalam setiap perekonomian. Nah, setelah Paulus terjadi suatu perubahan, nah perubahan ini saudara itu akan muncul, perubahan ini akan menjadi sebuah keberanian kalau saya dan saudara mampu mengucap syukur. Nah, apa yang diucapkan syukur oleh Paulus ini akhirnya membuat dia melakukannya, dan akhirnya dia akan keluar dari kondisi-kondisi yang ada. Walaupun pada saat pelayanan Paulus di 3 wilayah, yaitu di Korintus, di Efesus, dan di Tesalonika, itu membuat Paulus akhirnya harus bekerja menjadi seorang tukang tenda. Nah, ini terjadi sebuah perubahan yang ada. Nah, dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, saya dan saudara selain berubah, saya dan saudara harus mengucap syukur, tidak perlu menyalahkan. Dan pengucapan syukur ini akan menjadikan saya dan saudara menjadi kuat, menjadi tetap eksis. Apa yang dilakukan oleh Paulus kita akan lihat dari 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita perhatikan mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Nah, saudara, pengucapan syukur yang dilakukan oleh Paulus terbukti bahwa dia melakukan pekerjaan itu dengan
cuma. Dia tidak menuntut apa yang seharusnya dia dapat. Dia tidak menuntut kepada jemaat untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencukupi pelayanannya. Tetapi dia tetap berjuang. Dan Paulus juga rasa ucapan syukur dibuktikan bahwa dengan dia tidak ingin menjadi beban orang lain. Sehingga perekonomian tidak juga menjadi batu sandungan. Karena saudara, yang perlu saya dan saudara ketahui pada saat itu, yaitu bahwa kondisi jemaat terjadi suatu perpecahan. Adanya nabi-nabi palsu dan mereka memanipulasi jemaat. Para pelayan-pelayan Tuhan ini dilakukan dengan gaya-gaya rohani dan agamawi. Dan itulah sebabnya Paulus berani berkata, jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan rumah tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam surat Korintus, baik Korintus yang pertama maupun Korintus yang kedua, kondisi itulah yang menjadikan Paulus bahwa ada sebuah perubahan dalam hubungannya dengan budaya. Sehingga yang pertama tadi kita boleh belajar bahwa Paulus berani menghadapi perubahan itu. Dan Paulus berani berubah dengan penuh ucapan syukur. Dan itu tidak bisa lepas dari hukum alam, yaitu Paulus bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam dia bekerja keras? Karena terjadi sebuah perubahan budaya itu, maka dia harus bekerja sebagai tukang tenda. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi biaya-biaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dia lakukan. Dan dia selalu menggunakan akan kondisi yang ada itu, ada sebuah peluang, yaitu dia sedang bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila yang juga teman ataupun yang pekerjaannya juga tukang tenda. Mempromosikan, menawarkan supaya itu bisa menjadi laku. Nah, kerja keras ini dibuktikan dengan Paulus tidak menuntut hak akan apa yang harus dia terima. Dengan bekerja sama ini, akhirnya Paulus juga harus bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dia juga harus bekerja keras untuk membagi waktu dalam pelayanan. Sehingga dia harus meluangkan waktu baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk mencukupi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Tidak seperti membalik telapak tangan. Posisi yang berbeda, kondisi yang berbeda, budaya yang berbeda menuntut saya dan saudara dalam 3 hal ini. Berani berubah, mengucap syukur, sehingga ada semangat dalam kehidupan saya dan saudara, dan bekerja keras. Kalau 3 hal ini saya dan saudara lakukan, percayalah, pasti saya dan saudara akan mampu menghadapi dan tetap kuat dalam perekonomian saya dan saudara dalam kondisi pandemi. Selanjutnya terserah Tuhan, tapi percayalah, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu menolong saya dan saudara, sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang dan sampai selama-lamanya. Penyertaannya terjadi atas kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Paulus, di mana Paulus mampu menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda, terkhusus dalam bidang perekonomian, sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat dan tidak bisa menjadikan sebuah permasalahan, karena Paulus mencukupkan dirinya sendiri. Tuhan, pimpin kami di
di dalam perubahan kondisi dan budaya saat ini untuk kami berani berubah. Dan biarlah keberanian kami untuk berubah ini Tuhan kami terus didorong untuk kami selalu mengucap syukur bahwa di balik itu semuanya Tuhan punya rencana yang sungguh indah. Pimpin kami Tuhan untuk kami terus bekerja keras sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terlebih-lebih kami boleh mampu untuk menghadapi dan keluar daripada kondisi pandemi dalam punya dengan kesulitan perekonomian pada saat ini dan hingga saat ini. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini selesainya, tetapi kami percaya dengan apa yang kami lakukan, Tuhan turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini kita boleh pulang dengan membawa berkat-Nya. Diberkatilah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu, dalam setiap studi anak-anak-Mu, dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Engkau. Karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita boleh pulang dengan membawa berkat dan penyertaan yang terjadi atas kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.